Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Faiz, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Pemeliharaan Mesin, dengan nomor pokok mahasiswa 10 20 70 06. Di sini saya akan meresume buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S. SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume buku Pendidikan Pancasila sebagai berikut. Resume buku Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi oleh Dr. Ujang Carda S. SH, MH, MAP, MIP, Politeknik Negeri Subang 2021. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, landasan yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni dengan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Kemudian bab 2, memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah dan lambang negara Indonesia dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PPU X 2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Lambang Kesatuan Negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini membahas pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu, konsep dasar filsafat dan landasan filsafat Pancasila, yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain dalam kurung sistem ekonomi, politik, dan sebagainya dapat didefinisikan dari prinsip-prinsip dasar tersebut. Dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai objek maupun subjek. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab ini menjelaskan pengertian nilai etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah satu sifat atau kualitas yang melekat pada satu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda itu. Misalnya bunga itu indah, perbuatan itu susila, dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga
Konsekuensinya, kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab ini dijelaskan mengenai hakikat nilai-nilai dan isi asli dalam Pancasila serta refleksi nilai-nilai keislaman Pancasila. Dijelaskan bahwa hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya, dan juga susunan sila-sila Pancasila diadakan sistematis hierarkis. Artinya, kelima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian-rangkaian urutan-urutan yang bertingkat. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab ini dibahas tentang pengertian, makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, serta memahami makna Pancasila dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU strip XI 13 yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat satu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Dan dibahas juga membawa Pancasila dipergurukan untuk menunjuk arah semua aktivitas atau kegagalan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap dijiwai dan merupakan pancaran dari semangat bangsa Indonesia. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Bab ini di dalamnya membahas perkembangan dan konsepsi demokrasi Indonesia. Dijelaskan pada bab ini bahwa istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan sertain yang berarti pemerintah. Dan juga demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalam bab ini dibahas sejarah, istilah, macam-macam, dan pemahaman hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunkan hak dasar, tetapi juga diturunan hak dasar-dasar hak menyertai kehidupan manusia itu sendiri. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini membahas isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta kedudukannya dan hubungan-hubungan yang ada serta strukturnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadi fundamentis kehidupan bangsa Indonesia,
yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai selalu yang lebih konseptual dan signifikan meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kekurangan dalam pembuatan videonya. Untuk itu, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.